Hai teman-teman, di sini kami dari Universitas Putra Batam ingin menjelaskan 7 OSI layar. Berikut nama kelompok kami: 1. Ayunda Anissa dengan NPM 1902-144. 2. Hidup Perjuangan Raja Guguk dengan NPM 1902-174. 3. Merovi Verergi Fahera dengan NPM 1902-178. Sejarah OSI Layer. Sejarah OSI Layer atau Open System Interconnection Model adalah suatu referensi untuk memahami komunikasi data antara dua buah sistem yang saling terhubung. OSI Layer membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan berfungsi untuk melakukan fungsi-fungsi spesifik untuk mendukung lapisan di atasnya dan sekaligus juga menawarkan layanan untuk lapisan yang ada di bawahnya. Pengertian OSI Layer. OSI Layer adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. OSI Layer memiliki 7 lapisan. Yang pertama ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Pertama, physical layer. Fungsi dari physical layer yang pertama mendefinisikan media transmisi jaringan, yang kedua mendefinisikan metode persinyalan, ketiga sinkronisasi bit data, keempat mendefinisikan arsitektur jaringan, kelima mengaplikasikan topologi jaringan, keenam melakukan proses pengkabelan, dan yang terakhir mendefinisikan line card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radi. Cara kerja dari physical layer bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer pengirim dan ditujukan kepada physical layer penerima. Dua, data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah dari layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai 1. Pengkoreksi kesalahan. 2. Menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Ketiga, pengelamatan perangkat keras. Keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Cara kerja data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer. Layanan data link layer ini dinama tugas memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Yang ketiga, network layer. Lapisan ketiga dari OSI memiliki tugas untuk mendefinisikan alamat IP dan ini yang membuat setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Network layer ini memiliki fungsi lain berupa pelaksanaan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Cara kerja network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya
Itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Yang keempat, transport layer. Mengapa layer keempat ini disebut dengan transport layer? Karena memang perannya dalam menyalurkan bit beberapa fungsi spesifik dari layer ini yang lainnya adalah memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Setiap paket-paket data yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini sehingga memudahkan penyusunan ulang dengan mudah, melakukan pengulangan terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Cara kerja transport layer untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan. Maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Yang kelima, session layer. OC layer juga memiliki layer kelima dengan ada maksudnya. Layer kelima tersebut adalah session layer yang mana mengendalikan koneksi dialog maupun melakukan pengolahan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini bisa melakukan pemutusan koneksi internet yang ada pada suatu komputer. Cara kerja session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama Transport Layer. Yang keenam, Presentation Layer. Kamu juga perlu mengetahui fungsi dari OSI layer keenam. Layer tersebut dinamakan Presentation Layer, yang mana berperan dalam identifikasi terhadap sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberikan inskripsi maupun deskripsi informasi maupun data yang nantinya dapat dipakai dalam lapisan aplikasi. Cara kerja presentation layer melakukan definisi terhadap sinteks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer yang nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Yang ketujuh, application layer. Lapisan terakhir dari OSI adalah application layer yang memiliki fungsi berkomunikasi dengan penyedia interface di setiap jaringan protokol yang berasal dari aplikasi sebelumnya. OSI ini adalah lapisan teratas pada OSI dan sering menawarkan layanan yang diperlukan oleh aplikasi. Cara kerja application layer berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Itulah dia 7 layer OSI dan penjelasannya yang mungkin dapat berguna untukmu. Selain memahami tentang pengertian 7 layer,
Kini juga akan dibahas mengenai cara kerja dari model OSI. Sekian video kami, terima kasih.